Pelajaran berharga dari Pati. Desakan ribuan warga agar Bupati Pati, Jawa Tengah mundur menjadi pelajaran berharga. Pejabat publik harus berempati dan mendengar aspirasi rakyat. Ribuan warga dari berbagai kawasan berduyun-duyun memenuhi alun-alun dan depan kantor pemerintah Kabupaten Pati Rabu lalu. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Pejabat itu dinilai sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan, arogan, kurang berempati, dan enggan mendengar aspirasi warga. Gejolak ini bermula dari keputusan Bupati yang tiba-tiba menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Kebijakan ini ditolak secara luas. Sempat menantang warga agar protes lebih besar, Bupati lantas meminta maaf dan membatalkan kebijakan. Telanjur kehilangan kepercayaan, warga menggelar unjuk rasa besar dan mendesak Bupati agar mengundurkan diri. Di tengah unjuk rasa, Bupati sempat muncul dan meminta maaf, tetapi sebagian massa melempari dia dengan botol dan sandal. Atas desakan warga, DPRD Kabupaten Pati memutuskan menggunakan hak angket untuk menyelidiki pelanggaran hukum atas kebijakan Bupati. Gejolak di Pati memberi pelajaran berharga, terutama bagi para pejabat. Masyarakat memilih seseorang menjadi pejabat agar serius memperjuangkan aspirasi publik. Kebijakan apapun, terlebih yang berdampak langsung pada rakyat, mesti melibatkan partisipasi publik dan menghitung kehidupan nyata di lapangan. Ketika muncul penolakan atau kritik, pejabat harus mau mendengar dan mempertimbangkannya. Komunikasi dengan halayak hendaknya dikelola secara bijak. Jangan arogan, merasa paling benar, apalagi menantang rakyat. Pejabat dituntut berempati pada kehidupan masyarakat yang cukup berat di tengah tekanan ekonomi saat ini. Pemantik kecil saja rentan meletup menjadi gejolak besar. Mengacu pada kondisi di Pati, terungkap masalah keterbatasan anggaran yang juga dihadapi banyak daerah. Dengan alasan penghematan, pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD. Daerah-daerah, terutama dengan pendapatan asli daerah minim, terdesak untuk menggenjot tambahan pendapatan agar bisa menjalankan program pembangunan. Apalagi, calon pejabat terikat janji kampanye untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Di tengah kondisi fiskal yang lemah, sebagian kepala daerah lantas ambil jalan pintas dengan nekat menaikkan pajak, misalnya dari PBB. Tak hanya Pati, beberapa daerah lain tercatat menempuh langkah serupa, seperti Cirebon di Jawa Barat, Jombang di Jawa Timur, dan Bone di Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat hendaknya mengkaji ulang pemotongan anggaran ke daerah dan mengelola fiskal pusat daerah secara berkeadilan. Guna meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah didorong untuk mencari jalan lain yang lebih produktif ketimbang langsung menaikkan pajak. Jikapun terpaksa mengambil jalan ini, kenaikan tersebut sepatutnya pada batas wajar sehingga tidak langsung menambah beban rakyat. Anda menyaksikan Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla. Dalam Ulas Kompas hari ini, saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Jumat 15 Agustus 2025. Kita ke informasi pertama, saudara. Di sini ada berita foto dengan judul Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus 2025. Dalam berita foto ini memperlihatkan pelajar yang tengah mengangkat rekannya yang menggunakan kursi roda dalam Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Ratusan anggota pramuka berkebutuhan khusus dari 34 kuartir mengikuti rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-64 sejak 13 hingga 19 Agustus 2025. Dari foto berita kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Di sini ada artikel di sebelah kiri terkait dengan polemik kenaikan PBB yang memicu kericuhan di Kabupaten Pati dengan judul Mendagri mengatakan kebijakan pajak jangan beratkan masyarakat. Unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah membuat pemerintah menaruh perhatian terhadap kebijakan pajak pemerintah daerah. Penentuan besaran pajak diharapkan tidak memberatkan masyarakat.
Dari informasi seputar kenaikan PBB, kita bergeser ke informasi lainnya. Di sini ada artikel terkait dengan sengketa hak cipta yang menimpa musisi tanah air Agnes Monica dengan judul Agnes Monica tidak perlu bayar royalti. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan penyanyi kondang Agnes Monica. Putusan MA itu sekaligus membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Agnes melanggar hak cipta. Dengan demikian, Agnes tidak lagi berkewajiban membayar ganti rugi 1,5 miliar kepada pencipta lagu Ari Bias. Informasi selengkapnya saudara dapat Anda lihat di harian Kompas edisi hari ini maupun secara daring di kompas.id.